Baik, kita lanjut. Di sini ada video tentang tahapan dari translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Jadi ini yang Ibu maksudkan tadi, bahwa pada proses translasi hanya terjadi perbedaan pada proses translasi dan transkripsi, yaitu pada basa nitrogennya. Kalau pada tahap transkripsi, basa nitrogennya masih berupa timin, sedangkan pada proses translasi dia akan diubah menjadi bentuk urasil. Jadi adenin itu akan berikatan dengan urasil pada proses translasi. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah B atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah methionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Baik anak-anak, jadi itu dia materi kita tentang sintesis protein. Sampai sini apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya. Di sini Ibu sudah mempunyai pertanyaan. Jadi ini adalah LKPD yang bisa anak-anak isi. Jawabannya ada di materi yang sudah Ibu sampaikan tadi.
Baik, untuk jawabannya, Ibu bebaskan kalian mencari sumber dari manapun. Bisa kalian cari di internet, di buku cetak, maupun di media lainnya. Ibu beri kesempatan waktu 5 menit untuk mengerjakannya, bisa? 10 menit dah, Bu. Baiklah, kalau begitu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan soal pada lembar kerja peserta didik. Mau bertanya, Bu, Ya. apa perbedaan DNA dan RNA? Oh, kalau DNA itu dia masih di dalam nukleus, sedangkan ketika dia sudah masuk ke dalam sitoplasma, dia akan berubah menjadi RNA. Ada lagi yang mau ditanyain? Itu aja. Oke. Dan sudah selesai? Saya, Bu, Ya, Bu Hari Muslim, ayo bacakan hasil diskusinya. tahapan sintesis protein terdiri atas 2 tahap. 1. Tahap transkripsi inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada DNA akan membentuk mRNA. Elongasi, yaitu pemanjangan rantai mRNA. Terminasi saat pemanjangan mRNA terhenti. 2. Tahap translasi. Pada tahap ini juga terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Bu Hari Muslim. Baik, dari materi kita hari ini ada yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Bu, Ya, Bu Hari Muslim, silakan berdiri, Nak. dari materi di atas dapat disimpulkan yaitu sintesis protein yaitu proses pembentukan protein dalam tubuh. Sintesis protein terjadi di dalam ribosom yang terletak pada retikulum endoplasma kasar. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Baik, terima kasih Bu Hari Muslim. Silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, jadi itu dia tadi materi kita tentang sintesis protein. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi pada tahap reproduksi sel. Tapi untuk minggu ini Ibu berikan tugas tentang membuat poster, yaitu bioproses pada sel. Nah, anak-anak bebas mengambil tema apapun, yang penting itu berkaitan dengan bioproses pada sel. Anak-anak bisa mengambil contoh pada proses yang terjadi pada minggu lalu, yaitu bisa mengambil dari proses transport membran atau bisa mengambil materi pada proses sintesis protein ini. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.